nggak sih kayak memperhatikan gimana sebuah brand susu bisa tampil aktif, informatif, dan tetap menarik di Instagram. Tanpa gembor-gembor iklan besar, mereka tetap bisa menjangkau konsumen dengan pendekatan yang halus namun efektif. Saya Siti Ayu Fajriati. Hari ini kita akan membahas strategi konten organik dari salah satu brand susu ternama, yaitu Greenfields. Bukan hanya soal susu segar atau yogurt, tapi bagaimana mereka membangun citra, kredibilitas, dan kedekatan dengan audiensnya melalui media sosial. Dalam strategi organiknya, Greenfields secara konsisten memanfaatkan Instagram untuk membagikan berbagai konten edukatif mereka. Mereka mengunggah fakta-fakta seputar kesehatan, nutrisi, dan manfaat konsumsi produk berbasis susu yang mereka posting melalui feed akun Instagram mereka. Konten seperti ini tidak hanya memberikan informasi, tapi juga memperkuat posisi brand sebagai produk yang sehat dan terpercaya. Salah satu strategi yang menarik dari Greenfields adalah menghadirkan dokter atau tenaga medis di konten reels mereka. Di sini, para profesional akan menjawab pertanyaan seputar kesehatan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan produk susu atau yogurt dari Greenfields. Dalam strategi ini mempunyai dua dampak yang cukup besar bagi Greenfields itu sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas informasi terhadap citra yang diinformasikan kepada khalayak terkait susu Greenfields itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah membangun kepercayaan konsumen terhadap brand Greenfields itu sendiri terkait susu, yogurt, dan produk-produk yang mereka distribusikan. Kemudian Greenfields juga kerap membagikan resep-resep makanan yang menggunakan produk mereka sebagai bahan utama di konten video reels mereka. Tanpa harus menyebutkan hal-hal seperti beli produk ini sekarang atau produk ini sangat bagus, mereka secara halus mendorong penonton untuk menjadikan Greenfields sebagai bagian dari menu harian mereka. Ini adalah contoh sempurna dari soft selling yang elegan. Jika kita melihat akun Instagram Greenfields secara keseluruhan, tampak jelas bahwa mereka memiliki konten plan yang cukup terstruktur. Ada pola tertentu yang terus diulang oleh mereka, seperti mulai dari edukasi kesehatan dan nutrisi, storytelling brand, dan transparansi proses produksi, rekomendasi resep makanan, hingga varian produk Greenfields yang mereka miliki. Dengan konten plan seperti ini, Greenfields tidak hanya berjualan produk, tapi mereka juga menjual cerita, menjual gaya hidup sehat, dan menjual pengalaman kepada para penikmat konten dari akun Instagram mereka sendiri. Salah satu konten plan yang menurut saya cukup menarik adalah konten yang memperlihatkan rekomendasi resep-resep makanan yang mereka tunjukkan melalui reels video mereka. Menurut saya, mereka secara halus melakukan penjualan atau promosi dengan memanfaatkan postingan resep makanan dan memasukkan produk Greenfields sebagai bahan utama resep tersebut. Dengan menjadikan Greenfields bahan utamanya, mereka secara tidak terang-terangan memperlihatkan atau mempromosikan bahwa produk Greenfields mereka itu lebih dapat dipercaya. Dari semua strategi ini, bisa kita simpulkan bahwa Greenfields telah memahami pentingnya membangun ekuitas atau kekuatan merek di media sosial, salah satunya Instagram. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi membangun makna, gaya hidup, dan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Walaupun strategi organik Greenfields sudah cukup kuat, masih ada ruang untuk mereka untuk berkembang. Salah satunya adalah kolaborasi lebih luas dengan ahli gizi, food influencer, atau konten kreator di bidang kesehatan yang sudah aktif dan punya audiens loyal di media sosial. Contoh-contoh kolaborasi seperti ini bisa meningkatkan engagement, memperluas jangkauan konten,
dan membawa Greenfields lebih dekat dengan komunitas peduli gaya hidup sehat yang sesuai dengan citra yang ingin mereka bangun, yaitu susu yang sehat. Kemudian beralih pada salah satu postingan yang terlihat menggunakan strategi non-organik untuk postingan mereka. Dari data analitik yang terlihat, kita bisa melihat beberapa insight yang menarik. Salah satunya, banyak pengguna yang melihat postingan tersebut lebih banyak berasal dari iklan berbayar. Namun, walau banyak pengguna yang melihat postingan tersebut, dapat terlihat dengan jelas bahwa interaksi seperti like, komen, dan share masih tergolong jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah tayangan postingan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kontennya sudah tersebar luas, tetapi belum sepenuhnya memancing keterlibatan para audiens yang melihat postingan itu sendiri. Hal ini bisa saja terjadi karena postingan ini hanya berupa foto biasa tanpa ada bentuk interaktif dalam postingan tersebut. Selain itu, data lainnya juga menunjukkan bahwa mayoritas yang melihat postingan tersebut berasal dari penduduk yang berada di wilayah Jakarta, dan penonton yang melihat postingan tersebut didominasi oleh pengguna pria. Data juga menunjukkan pengguna dengan kisaran umur 25-34 tahun memiliki jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kisaran umur lainnya. Dari data analitik yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa walau reach postingan memiliki jumlah yang sangat banyak melalui iklan yang mereka gunakan di Instagram, namun tidak dapat menentukan jumlah engagement yang didapatkan akan sama banyaknya dengan jumlah reach postingan yang didapatkan oleh postingan tersebut. Kesimpulan terakhir, strategi organik bukan soal postingan sebanyak mungkin, tapi bagaimana sebuah brand membangun kehadiran yang bermakna, konsisten, dan relevan. Greenfields sudah berada di jalur yang tepat, dan perjalanan mereka di Instagram bisa jadi inspirasi bagi brand yang lain untuk tumbuh secara organik di era digital di masa sekarang. Itu saja analisis yang dapat saya berikan mengenai konten strategi dan strategi organik yang dimiliki oleh Greenfields di akun Instagramnya, dan analisis data yang tertera mengenai postingan yang menggunakan jalur non-organik sebagai strategi mereka. Saya Siti Ayu Fajriati, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.